Presiden Joko Widodo, yang kerap disapa dengan panggilan Jokowi, akan menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan Indonesia kepada Prabowo Subianto pada 28 Oktober 2024 mendatang. Selain angan dan cita-cita bangsa, Jokowi juga bakal mewariskan utang jumbo kepada penerusnya. Setidaknya, jumlah utang yang akan diwariskan Jokowi kepada presiden terpilih itu mencapai lebih dari 8.000 triliun rupiah. Kementerian Keuangan atau Kemenkeu dalam buku APBN kita mencatat per semester pertama 2024 saja utang pemerintah sudah mencapai 8.444,87 triliun rupiah. Jumlah itu setara 39,13% dari produk domestik bruto atau PDB. Kendati rasio utang pemerintah disebut masih aman karena di bawah 60% dari PDB seperti yang diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Berdasarkan porsinya, 87,85% atau 7.418,76 triliun utang berasal dari surat berharga negara atau SBN dan sebesar 12,15% atau 1.026,11 triliun rupiah berasal dari pinjaman. Sisanya, utang berasal dari pinjaman dalam negeri sebesar 38,10 triliun rupiah dan pinjaman luar negeri sebesar 988,01 triliun rupiah. Warisan utang Jokowi ke Prabowo lebih besar dibandingkan yang diwariskan Susilo Bambang Yudhoyono atau yang kerap disapa SBY kepada Jokowi. Pada 2014, utang pemerintah tercatat sebesar 2.609 triliun rupiah. Wah, Pak Jokowi banyak hutang ya? Semoga tidak lebih tinggi setelah kepemimpinan Prabowo. Gunung utang bernilai lebih dari 8.000 triliun rupiah yang bakal diwariskan Jokowi ke Prabowo. Itu bakal mulai terasa di tahun pertama pemerintahan pensiunan Jenderal TNI itu. Prabowo langsung dihadapkan dengan pembayaran utang jatuh tempo 800,33 triliun rupiah di 2025. Rinciannya, 705,5 triliun rupiah dari penerbitan surat berharga negara, dan 94,83 triliun rupiah lainnya, berupa pinjaman. Utang itu belum termasuk bunganya, yang pada 2025, menembus 552,85 triliun rupiah. Jika ditotal, utang jatuh tempo dan bunga yang harus dibayar Prabowo, di tahun pertamanya menjabat sebagai presiden, adalah 1.353,1 triliun rupiah. Lantas, apakah beban utang yang diwariskan kepada Prabowo itu masih terbilang aman? Apalagi ia memiliki sejumlah program unggulan yang perlu dana besar, seperti makan siang bergizi gratis. Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, atau FITRA, Misbah Hasan menilai, warisan utang itu bakal membebani APBN Prabowo. Ini terutama di tahun pertama Prabowo Gibran. Misbah bahkan berpendapat, beban utang dan bunganya sudah memberikan lampu kuning. Artinya, pemerintah harus waspada. Sebenarnya, beban utang dan bunga utang Indonesia sudah mengkhawatirkan karena sudah menyentuh 39% hingga 40% terhadap PDB. Batasnya memang 60% terhadap PDB. Tapi, pemerintah harus hati-hati dalam menambah utang baru ke depannya. Oleh karena itu, Misbah mengatakan, yang perlu dievaluasi secara komprehensif adalah efektivitas penggunaan utang selama ini. Maklum, penggunaan utang selama ini disinyalir belum berdampak pada kesejahteraan masyarakat ataupun pertumbuhan ekonomi. Ia menyebut, penurunan kemiskinan di akhir pemerintahan Jokowi hanya bersifat artifisial. Pasalnya, capaian itu didapat berkat penyaluran bansos. Jadi, kata Misbah,
itu hanya obat sementara. Menurutnya, hampir 23,4% masyarakat Indonesia berada di posisi kerentanan tinggi. Karena beban utang yang berat, Misbah berpendapat, hal itu akan mengganggu keberlangsungan program kerja Prabowo, misalnya, makan bergizi gratis. Buntutnya, Prabowo bisa saja malah menambah utang lagi. Untuk menghindari hal ini, Misbah menilai, Prabowo sebaiknya mengurangi saja jumlah kementerian, demi menekan anggaran. Nambah utang akan tetap dilakukan pada masa pemerintahan Prabowo ini. Selain itu, harusnya ada perampingan kementerian, bukan malah menggemukkannya agar lebih efektif, ucap Misbah. Selain itu, pemerintah Prabowo Gibran perlu lebih serius dalam melihat potensial loss pajak yang sangat besar dari perusahaan-perusahaan ekstraktif, sambungnya. Kecurigaan Misbah itu tampaknya memang terbukti. Lihat saja, dalam dokumen Nota Keuangan Rancangan APBN atau RAPBN 2025, pemerintahan Prabowo akan menarik utang baru sebesar Rp775,9 triliun. Jumlah itu melesat dari outlook pembiayaan utang 2024 sebesar Rp553,1 triliun. Dalam RAPBN tahun anggaran 2025, pembiayaan utang direncanakan sebesar Rp775.867,5 miliar, yang akan dipenuhi melalui penarikan pinjaman dan penerbitan SBN, bunyi dokumen Nota Keuangan RAPBN 2025.